Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhasana dari Prodi Ilmu Perpustakaan mahasiswi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafi'i. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Linux melalui VirtualBox di komputer atau di laptop. Sebelum itu, buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Yang belum mendownload, di-download dulu lalu diinstal. Kemudian mendownload Linux juga. Nah, setelah terbuka tampilan dari VirtualBox-nya, untuk menambahkan Linux yang sudah di-download, kita tekan New. Nah, sebelum itu, pastikan di File Explorer sudah membuat yang namanya folder Ubuntu. Nah, di sini kita namai Ubuntu. Dan kita cari folder yang sudah kita buat di data E atau di data E boleh. Di sini saya menggunakan data E untuk menyimpan file Ubuntu saya. Select folder, habis itu ini tipenya Linux, versinya 64 bit karena laptop saya memiliki bit 64. Kemudian untuk memory size-nya menyesuaikan yang sudah direkomendasikan itu, next, tekan create ini, create, terus FDI VirtualBox disk image, next, yang pilih dynamically allocated. Next. Nah, di sini juga file location dan size-nya menyesuaikan yang sudah direkomendasikan. Create. Nah, di sini sudah muncul seperti pada layar. Kemudian tekan setting untuk memasukkan file atau Linux yang sudah di-download. Tekan empty ini ya, terus lanjut ke ini, kita pilih choose a disk file. Nah, di sini kita masukkan file Ubuntu yang sudah kita download tadi, open, oke. Setelah oke, kita lanjut ke start untuk memulai instalasi Linux. Juga pastikan menggunakan jaringan yang stabil dan tidak direkomendasikan juga ketika hujan deras sekali untuk mendownload ini karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini sudah, kita start. Nah, di sini sudah mulai menginstal Linux. Tunggu saja. Nah, sembari menunggu instalasi, saya mau menjelaskan Linux yang saya pakai ini. Saya pakai Linux Ubuntu. Nah, macam-macam Linux pun banyak. Salah satunya ada yang Linux Debian, Ubuntu Linux, terus ada Red Hat Linux, ada CentOS Linux, ZAS Linux, terus lagi ada Linux Mint, dan masih banyak lagi. Kemudian Linux Ubuntu ini adalah sistem operasi yang dasarnya dikembangkan oleh Debian. Jadi Linux ini juga sangat mudah dalam penggunaannya. Nah, Linux ini dirilis tanggal 20 Oktober 2004 dan punya kelebihan diantaranya open source atau sumbernya terbuka, terus kebal dari virus, user interface-nya segar, habis itu aplikasi yang relatif lengkap, dan driver yang relatif lengkap juga, sekaligus ada pusat software yang berkualitas. Selain itu, kekurangan dari Ubuntu ini
tidak bisa dipakai untuk gaming. Terus interface-nya juga butuh adaptasi. Jadi semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, Linux ini juga bukan sistem operasi yang pertama. Sebelum Linux ini ada Windows sama Unix. Dan Linux ini berkembangnya dalam komunitas GNU oleh Linus Torvalds, yang mana beliau adalah mahasiswa jurusan Sains Komputer di Universitas Helsinki, Finlandia. Jadi Linus ini berkebangsaan Finlandia. Oh ya, perbedaan Linux ini sama sistem operasi yang lain itu sebenarnya terletak pada kernel Linux-nya sama komponen-komponen yang open source tadi. Tetapi Linux ini yang sering banyak digunakan oleh pengguna dan terbaik. Meskipun sistem operasi yang lain juga memiliki kategori Linux ini. Nanti proses selanjutnya ini membutuhkan cukup waktu sekitar 30 menit. Nanti ada proses menunggu lagi, proses konfigurasinya, proses instalasinya. Nah, jadi benar-benar usahakan memakai WiFi atau koneksi yang benar-benar kuat dan stabil. Secara Linux juga sebenarnya itu tidak langsung tercipta dengan nama Linux. Dulu itu pendirinya atau Linus Torvalds itu memberi namanya Linux ini Freak, dan beberapa bulan itu disimpan dalam file yang dinamai dengan Freak tadi. Nah, setelah dimasukkan ke FTP server, di mana yang administrasinya itu merasa kalau nama Freak ini tidak cocok, kurang menarik. Akhirnya tanpa sepengetahuan Linus, beliau mengganti nama Freak ini dengan nama Linux. Dan akhirnya mau tidak mau Linus menyetujui kalau nama filenya ini diganti dengan Linux, dan akhirnya menjadi awal mula sistem operasi Linux ini berkembang. Nah, macam-macam Linux pun beda-beda, mulai dari masa ke masa mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia, pasang Ubuntu. Setelah itu pilih biarkan Inggris, lanjutkan. Setelah itu pilih instalasi normal, download update ketika sedang menginstal Ubuntu, lanjutkan. Intinya nanti lanjutkan terus sampai akhir tahap. Tahapnya ada 7 tahap nantinya. Kemudian pilih hapus diska dan pilih pasang sekarang. Pilih lanjutkan. Nah, di sini kita pilih Jakarta karena kita di Indonesia. Pilih lanjutkan. Kita ada di tahap terakhir. Tahap terakhir ini yang lumayan lama karena di sini kita menunggu konfigurasi sama proses instalasinya, proses penyatuan, proses penyelarasan dengan desktopnya. Nah, di sini kita masukkan nama kita, sandinya terserah kita mau dikasih sandi apa, tapi jangan lupa diingat. Lanjutkan. Nah, di sini proses instalasinya dimulai. Nah, sembari menunggu, saya mau menjelaskan tentang sejarah Linux secara singkatnya ya teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Linux itu bukan sistem operasi yang pertama, tapi sebelum Linux sudah ada yang namanya Windows sama
Unix. Nah, ini dua sistem operasi yang sudah ada di zaman itu. Nah, di zaman itu sistem operasi sebenarnya masih menempel pada komputernya. Jadi hanya bisa berjalan di komputer tersebut, tidak bisa berjalan di komputer lain. Nah, kalau mau sistem operasi yang baru, harus membeli komputer yang baru juga. Nanti di situ sistem operasinya juga baru. Nah, karena itulah beberapa penelitian, beberapa orang, beberapa ahli melakukan penelitian untuk bisa membuat sistem operasi yang bisa dikembangkan di beberapa komputer, di semua komputer. Oleh karena itu, ada satu penelitian atau sebuah grup yang namanya AT dan T. Nah, di komunitas itu yang membuat Unix sama yang membuat Windows. Nah, sayangnya sistem operasi tersebut itu berlisensi sama berbayar. Akhirnya sulit ketika mengembangkan software yang mau dipakai di platform tersebut. Akhirnya muncul juga yang namanya komunitas GNU. Komunitas GNU ini yang menginginkan supaya terdapat aplikasi yang bebas dan open source, dan juga bisa juga menciptakan sistem operasi yang terbuka dan bebas. Nah, dari sinilah Linux mulai diciptakan. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 1990 GNU ini membuat proyek aplikasi yang mereka rencanakan itu, dan kemudian mereka juga membuat komponen yang ada di Linux ini kecuali kernel Linuxnya, karena mereka masih belum tahu mau memasukkan kode yang mana. Nah, di situ di komunitas itu Linus Torvalds kan juga masuk komunitas tersebut. Nah, dia yang membuat kernel Linux ini, yang membuat kode buat aplikasi sistem operasi Linux ini. Akhirnya setelah itu Linus Torvalds ini menulis di suratnya di tahun 1991, menulis surat tentang kode kernel ini, yang kemudian digunakan GNU untuk membuat sistem operasi Linux ini, dan dijadikan satu dengan komponen-komponen yang sudah dibuat GNU sebelumnya. Setelah itu, sistem operasi ini dikolaborasikan dengan FTP yang kemudian diberi nama Linux ini, yang sebelumnya kan dipakai nama Freak itu. Sejarah Linux itu berkembang sesuai masanya ya, karena setiap masa teknologi juga sudah berkembang, dan sekarang ini teknologi sudah berada di 4.0. Nah, Linux ini seperti yang saya katakan tadi sudah menjadi sistem operasi yang terbaik dan banyak digunakan oleh pengguna. Oh iya, ngomong-ngomong, Linus ini masih mahasiswa dan usianya baru 21 tahun ketika dia menemukan kernel Linux ini, waktu membuat kernel Linux ini. Isi suratnya juga yang dipublis di aplikasinya dulu, di akunnya dia. Hello everybody out there using Linux. I am doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU. For 386 at Trones, this has been viewing since April and is starting to get ready. I would like any feedback on things people like or dislike in Linux.
as my OS resembles it somewhat, among other things. I have currently WordPress and GTD, and things seem to work. This implies that I will get something practical within. Dan sampai selesai, dia menulis namanya Linus Torvalds. Anda bisa melihat secara Linux lebih lengkapnya di Google. Sudah banyak sejarah Linux, banyak artikel yang menjelaskan tentang sejarah Linux. Juga ya, Linux kernelnya itu dipublish pada tahun 1991 tanggal 25 Agustus. Dan Linux versi 1.0-nya dirilis atau diperbarui tahun 1994 dan tahun 1996 versi 2.0 dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya Linux kernel versi 3.0 tahun 2011. Dan di tahun 2014 Linux versi 4.0 dirilis. Dan 2019 kernel Linux versi 5.0 sudah dirilis juga kepada publik. Bisa dilihat di sini. Nah, ini proses selanjutnya. Jadi ada dua proses yang memakan waktu cukup lama ya teman-teman. Oh iya, saya jelaskan kenapa kok Linus Torvalds tidak mau menamai kernelnya dengan nama Linux, karena dia merasa kalau dia itu terlalu egois kalau pakai nama Linux. Oleh karena itu, dia pakai kata freak itu tadi. Oh iya, untuk biodata kernel, untuk biodata Linus Torvalds, dia lahir di Helsinki, Finlandia, 28 Desember 1969. Umurnya 50 tahun. Dia adalah rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux. Ia sekarang bertindak sebagai koordinator proyek tersebut. Tempat tinggal beliau di Portland, Oregon, Amerika Serikat.
berkebangsaan Finlandia Amerika, alma maternya Universitas Helsinki, tempat kerjanya di Linux Foundation, dan dia memiliki istri Tove Torvalds. Dia memiliki anak 3. Situs webnya ada di torvalds-family.blogspot.com, www.cs.helsinki.fi/u/Torvalds. Etnisnya yang pasti Finlandia juga. Linux terinspirasi oleh Minix, sistem operasi yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum untuk mengembangkan sistem operasi mirip Unix. Nah, ini kita sudah selesai proses instalasi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.